Volvo XC40 Recharge. Ya, Volvo kembali ke Indonesia. Nah, Volvo merupakan brand yang legendaris ya. Dari dulu sempat menjadi mobil menteri bahkan di era Presiden Soeharto. Nah, sekarang Volvo kembali akhirnya dengan debut membawa XC40 Recharge ini. Nah, XC40 sendiri merupakan Volvo yang paling kecil, Volvo yang paling accessible lah gitu ya untuk anak muda. Makanya secara desain mobil ini sangat anak muda sekali. Nah, apa yang dimaksud dengan anak muda sekali? Kita bahas desainnya terlebih dahulu. Ya, secara desain Volvo ini bagi saya cukup menarik. Mengapa? Karena Volvo, mereka kan dari Skandinavia, dari Swedia. Mereka itu dapat memadukan desain yang konservatif, yang minimalis, tetapi tetap masih stylish gitu ya. Mereka tidak mengoverdo it gitu ya, nggak terlalu ramai gitu desainnya. Nah, kita lihat di sini ya, ini adalah signatur khas dari Volvo. Nah, mau di Volvo yang besar maupun yang kecil sama, dia ada Torshämmers headlight di sini ya. Jadi ini ke sini berbentuk seperti palu ya, kalau menurut mereka gitu. Jadi namanya Torshämmers headlight DRL-nya itu. Nah, untuk lampunya sendiri dia sudah menggunakan LED semua. Di bawah ini untuk lampu utama, sementara di atas tidak ada ya. Nah, gitu. Jadi hanya 2 reflektor saja di sini ya, sudah LED. Nah, berbeda ketika Volvo XC40 ini muncul, dia lampunya lebih mengkotak ke sini ya. Kalau yang sekarang lebih kecil ya, bisa dibilang. Oke. Di bawah ini ada fog lamp, dia sudah menggunakan proyektor juga dan sudah LED juga. Nah, di depan ini logo Volvo-nya sudah ada radarnya. Nah, ini radar ini bagian dari sistem pilot assist, di mana mobil nanti bisa menyetir secara otonomus ya, semi otonomus gitu. Tetap kadang-kadang membutuhkan input kita gitu ya, sedikit untuk memastikan bahwa kita masih ada di balik kemudi gitu ya, sedikit digeserin dikit gitu ya untuk steeringnya gitu ya. Oke, lanjut ke samping. Di sampingnya juga Volvo tetap ya konservatif. Nah, desain konservatif ini yang simple memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya mobil ini tidak akan terlalu akan lebih timeless dibanding kompetitornya yang misalnya terlalu futuristik atau terlalu ramai ya secara desainnya gitu. Jadi mungkin di 10 tahun ke depan mungkin mobil ini masih terlihat sebagai mobil yang cukup enak dilihat gitu. Dari belakang juga ada satu elemen di desain Volvo yang cukup keren ya. Misalnya lampunya. Nah, lampunya itu dari atas ke samping ke bawah. Nah, itu Volvo SUV semuanya seperti itu. Dimulai dari XC90 yang paling besar, XC60 dan sekarang ada di XC40 ini. Nah, di samping kiri ada badge dari Volvo-nya gitu ya. Badge XC40 dan di samping kanan ada badge Recharge, berarti varian yang hybrid. Nah, kalau di Indonesia ini hanya keluar varian yang hybrid ini gitu ya, yang menggunakan mesin 3 silinder. Nah, mesin 3 silinder ini menghasilkan tenaga yang cukup ya. Jadi dia untuk mengecas baterai juga, untuk langsung disalurkan ke roda depan juga. Nah, untuk sistem hybridnya dia cukup halus. Nah, cukup halus seperti apa? Jadi ketika perpindahan dari motor listrik ke mesin konvensionalnya cukup halus. Jadi walaupun mesinnya 3 silinder ini lebih halus. Kalau jujur ya, lebih halus dibanding kompetitornya yang dari Jerman mungkin. Nah, mobil ini sendiri ada di segmen mobil compact SUV, compact premium SUV. Nah, compact premium SUV ini dihuni oleh BMW X1, Mercedes GLA, dan Audi Q3. Nah, ini hanya satu ya yang dari Volvo, karena Saab sayangnya sudah tidak jualan mobil lagi. Kalau jualan pesawat mereka masih. Jadi dari Swedia hanya Volvo saja gitu. Oke, di samping sini ada untuk recharge ya, untuk mengecas baterai dari Volvo XC40 ini. Nah, tapi untuk mengisi bahan bakar konvensionalnya ada sebelah sana bahan bakar bensinnya.
Oke, overall desain Volvo XC40 ini menurut saya di segmennya ini yang paling cantik ya, yang paling sesuai dengan selera saya. Entah selera Anda seperti apa, tapi selera saya lebih senang dengan desain Volvo ini. Ya, fun fact sebenarnya saya dari tahun ketika Volvo ini meluncur ya, dulu saya sempat melihat live streamnya, ngikutin live streamnya juga gitu. Jadi sekarang mobilnya ada di sini, di samping saya, sesuatu momen yang cukup bagi saya, cukup amazing gitu. Oke, cukup dari luarnya, kita langsung masuk ke interior dari Volvo XC40 ini. Oke, bagian interior dari Volvo XC40. Nah, di bagian interior ini khas Skandinavia. Lagi-lagi saya sebutkan Skandinavia, kenapa? Karena ya itu asal dari mobil ini gitu. Apa sih yang khas Skandinavia? Apa-apa aja yang keluar dari Skandinavia biasanya well design dan minimalis. Dan itu semua ada di sini di Volvo XC40 ini. Semuanya well design di sini tuh. Dan praktikal. Kenapa praktikal? Misal di depan saya ini ada sedikit flap ya, plastik. Memang tidak terlihat sangat signifikan ya mungkin. Tapi itu adalah untuk menyimpan misal parking permit kalau di negeri ya. Kalau di kita mungkin kayak masuk komplek yang ada stikernya, nah taruh di sini, nggak usah ditempel ke kacanya, mungkinnya bisa di situ. Jadi kalau misalnya nggak mau kelihatan stikernya bisa cabut. Nanti kalau misalnya masuk kompleknya bisa masukin lagi ke sini gitu ya. Di sini ada tempat untuk nyimpan kartu e-tol misalnya ya. Dan ada sentuhan lain pun seperti di glove box ini, yang kalau dibuka memang cukup bagus ya, cukup besar glove boxnya, dan ada lampunya juga. Tapi ada untuk menggantungkan kresek di sininya. Itu kepraktisan khas Volvo. Oke, lanjut ke posisi mengemudi dari Volvo XC40 ini. Mengemudi Volvo XC40 ini bagi saya, dengan settingan saya, terutama agak sedikit tenggelam gitu di mobilnya. Kenapa? Karena mobil-mobil zaman sekarang itu belt line-nya tinggi. Nah, belt line itu ya garis ini ya, garis kaca, garis dari bawah sampai ke misalnya kaca mobil. Kenapa tinggi? Nah, supaya mobilnya bisa lebih safe lagi in case ditabrak dari samping. Jadi mobil modern rata-rata belt line-nya tinggi. Nah, kalaupun misalnya itu juga ada banyak ya, airbag di depan ada, di samping juga ada gitu ya. Ya Volvo lah. Volvo adalah pabrikan yang menciptakan seat belt. Dan mereka tidak mematenkannya karena seat belt dipercaya dapat menyelamatkan orang gitu ya, menyelamatkan manusia yang ada di dalam mobilnya. Dan Volvo tidak mempatenkan itu gitu, supaya bisa dipakai di semua manufaktur gitu. Itu kontribusi Volvo yang salah satu yang paling terkenal. Tapi ada lagi ya kontribusi Volvo yang kedua, misalnya sensor oksigen di knalpot. Nah, itu untuk kontrol emisi. Nah, itu jarang ada yang mention, tapi salah satu invention Volvo juga. Nah, posisi mengemudinya bisa diatur sesuai dengan bentuk badan Anda. Mau tinggi, mau tidak terlalu tinggi seperti saya ya, bisa diatur, bisa dinaikkan, bisa diturunkan, semuanya lengkap lah. Setir pun bisa dimaju mundurkan ya, tilt dan teleskopik. Dan penyangga paha bisa dimaju mundurkan juga di sini ya. Nah, ini kalau misalnya Anda lebih punya kaki yang panjang misalnya, bisa dikedepankan supaya paha Anda tersangga dengan baik gitu. Itu ya, makanya saya bilang di awal, interior Volvo ini well design. Lanjut. Nah, ada satu hal kecil tapi cukup mengingatkan kita bahwa mobil ini berasal dari Swedia. Itu ada bendera Swedia kecil di samping jok pengemudi. Seperti meatball ya, meatball kalau beli ke IKEA gitu, ada bendera Swedianya pasti. Ya, seperti itulah. Swedia, orang-orang Swedia mungkin sangat nasionalis ya, jadi mereka menaruh ini di sini. Atau mengingatkan kita bahwa Volvo itu pabrikan Swedia. Lanjut ke
Review mirror pun cantik dia karena dia bezel-less ya. Bezelnya tidak ada sama sekali, jadi langsung kaca ke sampingnya gitu ya. Dan di atas ada panoramic sunroof yang penutupnya hanya menggunakan tirai saja. Jadi mungkin kalau siang-siang dan panas terik matahari agak sedikit tembus ya. Beda dengan yang pakai solid gitu ya, yang pakai seperti bahan yang bukan tirai gitu ya. Karena ini tirai jadi ya sedikit kena lah gitu ya matahari kalau siang-siang. Tapi ya kalau gitu dinaikkan aja, diturunkan saja temperatur di AC-nya gitu ya. Oke, di atas ini ada vanity mirror juga, ada ini ya, visor lumayan. Nah, kalau di sini pandangan saya jadi tidak terlalu banyak ya, karena atasnya terhalang visor. Bawahnya ini dashboardnya tinggi nih, cukup tinggi gitu ya. Jadi sedikit merasa tenggelam di dalam mobil ini tuh. Nah, jadi mobil ini menurut saya tidak commanding untuk ininya, tapi lebih cenderung seperti sedan lah, yang dashboardnya tinggi gitu ya. Jadi bukan seperti SUV kebanyakan yang agak tinggi, tapi ini lebih sporty justru ya tempat duduknya ini. Oke, di door trim ini ada, kalau yang dulu ya, seingat saya XC40 itu ada yang trimnya warna oranye untuk seperti material karpetnya ini ya. Dia warna oranye gitu. Kalau di sini masuknya warna hitam ini mungkin terlalu unik kali ya kalau dimasukkan yang warna oranye gitu. Karena hero colornya dulu ketika XC40 itu debut adalah putih. Jadi seperti Stormtrooper kebanyakan orang bilang. Oke, di sini juga ada sedikit apa ya? Semacam peta kontur. Mungkin apa ya? Peta kontur dari Gothenburg mungkin ya. Kota di mana Volvo berasal gitu. Kalau dulu seperti map di sininya. Kalau sekarang kayak peta kontur, dan di sini ada sedikit ambience lightingnya gitu ya. Oke, dari depan juga, oh ya, kursi juga dapat diatur dengan ini ya, sudah ada memory seatnya. Jadi ada memory seat 1 dan 2. Misal saya pakai, masukin ke 1, dan orang lain pakai misalnya yang beda dengan saya settingannya, bisa dikembalikan lagi ke 1 tanpa harus mengingat-ingat lagi settingan saya seperti apa dulunya. Di tengah juga ada cup holder juga ada ya di samping shifter ini. Cukup besar, tapi sampingnya itu piano plastik semua. Piano black plastik. Nah, piano black plastik ini kalau dalam keadaan bersih itu kelihatan keren. Tapi kalau udah sedikitnya kotor, kelihatan kotor banget gitu. Jadi kalau misalnya ada tumpah-tumpah dikit, pasti kelihatan banget. Ada armrest juga, tapi di bawahnya tidak ada sampai ke dalam. Kenapa? Sampai ke dalam, sangat ini ya, bisa dibilang dangkal gitu ya untuk tempat menyimpan di tengahnya. Karena baterai untuk sistem hybridnya ada di tengah sini, di bawah shifter ini gitu. Jadi tidak mengorbankan kargo di belakang, tidak mengorbankan ruang penyimpanan di belakang, dan tidak rentan juga. Misal tertabrak dari belakang misalnya, karena baterainya, nah susah sekali untuk mereplace, apalagi kalau misalnya baterainya sampai rusak gitu ya, berbahaya sekali. Nah, jadi Volvo menyimpan baterainya di sini, di transmission tunnel gitu ya, karena ya mobil ini penggerak roda depan, tidak ada drive shaft ke belakang, dan transmisinya pun sama di depan, ditaruh di sini. Jadi mau ditabrak dari samping, dari depan, dari belakang gitu ya, baterainya tetap safe gitu ya, dari ancaman benturan misalnya. Oke, lanjut ke infotainment dan ini ya, cluster depan misalnya, tempat speedometer. Oke, infotainment system ini menggunakan infotainment yang sudah ada di Volvo sejak platform SPA, yaitu mobil XC90 ya, SPA. Nah, mobilnya ada di platform CMA, jadi Compact Modular Architecture. Salah satu mobil yang ada di sini ya, debutnya platform CMA itu ada di sini, di Volvo C40. Nah, nanti ada C40 juga yang hatchbacknya, itu juga ada di platform yang sama. Nah, balik ke infotainmentnya seperti tablet, dia portrait orientasinya gitu ya. Jadi benar-benar seperti tablet yang dipegang ke atas gitu ya, bukan ke menyamping. Dan dia in-dash gitu, jadi tidak seperti BMW misalnya yang di atas gitu ya. Nah, kalau ini in-dash. Nah, kalau saya sendiri lebih apa ya, memang BMW keren ya dengan curve display-nya gitu ya. Nah, tapi menurut saya ini lebih
lebih terintegrasi kelihatannya gitu ya dengan dashboardnya. Nah, tidak ada untuk AC dan yang lain-lain itu tidak menggunakan tombol fisik lagi, melainkan langsung dari infotainment sistemnya. Dan di bawah ada beberapa tombol fisik, yaitu untuk play, pause, volume, drive mode. Nah, ini mobilnya ada drive mode-nya. Dan ada hazard dan arah semburan AC untuk dari luar ya, pengambil udaranya dari luar, dan defogger belakang. Shifternya ini agak unik juga karena dia shifter elektronik ya. Jadi dia tidak lurus ke belakang, lurus ke depan, tapi hanya seperti joystick gitu ya. Di 2 kali ke belakang untuk D, 2 kali ke depan untuk N misalnya, dan P misalnya. Jadi atau bisa langsung gerak gitu ya 2 kali. Jadi ada 2 step nih, 1 step dan langsung yang ke belakangnya sekali. Jadi itu langsung ke N, langsung ke D maksud saya. Dan kalau dari D ke R bisa langsung 2 clock gitu. Jadi gak usah 2 kali tap gitu ya. Jadi bisa langsung krek sekali aja cukup gitu. Di tengahnya juga ada ini wireless charging dock biasa ya. Sudah jadi standar untuk kebanyakan mobil zaman sekarang gitu ya. Dan ini vent AC-nya semuanya bentuknya juga sama ya, vertikal gitu, tidak horizontal. Satisfying sekali ini bunyinya, tek tek gitu ya. Oke. Bagian depan ini sudah cukup sepertinya. Kita lanjut ke bagian belakang dari Volvo XC40 ini. Oke, sekarang saya ada di baris kedua dari Volvo XC40. Nah, sama seperti di baris depan, baris kedua ini ya sama-sama enaknya. Headrest pun sama ya, sama seperti di depan. Ini proper sekali duduknya, walaupun agak tegak, dan ini tidak bisa di recline lagi ya, tidak bisa di recline lagi. Walaupun nih ada sesuatu yang menarik. Di sini kalau misalnya kursinya sedang tidak terkunci, ada indikatornya di sini. Attention to detail, benar-benar Volvo. Oke, di sini juga ya tidak banyak sih di belakang sini. Ya, di sini ada ISOFIX ya untuk menyimpan child seat, baby seat. Nah, di tengah pun ada cup holder, dan di depan ada ini net sedikit ya. Di belakangnya ini pakai plastik. Nah, material door trimnya masih sama seperti yang di depan, seperti bahan karpet, tapi ini halus sekali gitu ya, halus. Nah, kalau di depan tadi seperti peta kontur, kalau di belakang ini motifnya hanya kotak-kotak saja. Di sini ada speaker, di sini ada speaker. Nah, uniknya di depan itu tidak ada speaker, karena speakernya itu ada di firewallnya, ada di depan. Jadi di depan itu pocketnya gede sekali dibanding yang di belakang sini gitu. Jadi itulah salah satu keuntungan merelokasi speaker woofer ini ke depan ke firewallnya. Nah, walaupun disimpan di firewall, tetap saja suaranya enak. Ini menggunakan speaker dari Harman Kardon atau sistem audio dari Harman Kardon, dan saya tadi sudah coba, suaranya enak sekali. Walaupun ketika saya pertama kali masuk dan setel musik agak terlalu boomy settingannya. Nah, setelah saya cek-cek lagi dan saya adjust lagi settingannya, equalizernya terutama. Nah, baru dia suaranya enak gitu. Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan, ada armrest ya dan yang lain-lain. Ada ventilasi AC, walaupun tidak ada settingannya untuk AC di belakang sini, jadi ya tergantung yang di depan. Ada colokan USB Type-C di belakang sini. Kirain saya bakal USB biasa, USB-A, atau bahkan hanya colokan 12 volt ya, tapi ternyata sudah pakai USB Type-C. Jadi penumpang belakang sini sudah dapat mengecas gadgetnya menggunakan USB Type-C di sini. Oke, lanjut ke baris kedua ya, masih baris kedua sih, tapi kita ada di tengahnya. Nah, tengahnya ini untuk saya sih jauh lebih tegak dan kursinya jauh lebih tipis ya dibanding samping. Samping ini materialnya seperti pakai Alcantara, suede gitu ya, tapi sampingnya ini pakai kulit. Nah, saya nggak tahu ya, kalau nggak salah Volvo itu pakai bukan kulit asli tapi kulit sintetis gitu. Nah, di depan ini ya tadi saya jadi misalnya Anda sangat kepanasan bisa langsung diarahkan kedua-duanya ke Anda ya. Nah, yang jadi catatan di sini tunnelnya gede sekali karena tadi tunnelnya di sini dia menyimpan baterai lithium ion untuk sistem hybridnya. Jadi ya ini sesuatu yang Anda harus kompromi lah ya, atau Anda harus tahu gitu untuk di Volvo XC40 ini. Memang ya semuanya praktikal gitu, kecuali ini. Jadi misalnya Anda bawa barang bawaan yang
panjang misalnya, dia gak akan muat di sini gitu. Jadi di sini agak ya, jadi gak bisa rata di lantai gitu sih barangnya itu, antara miring ke atas sebelah sini atau ke sebelah sana gitu. Oke, dari atas pun ini ada apa ya, panoramic sunroofnya luas sekali gitu ya. Ini pun ngebukanya bisa ke belakang, cukup luas ya, cukup luas dari driver sini sampai ke sini gitu. Dan di sini ada lampu ya, lampunya pakai LED, tapi dia menyalanya lambat. Ya sangat mobil mewah sekali ya. Dan dia warnanya pun saya suka warm white gitu. Jadi kabinnya jadi terasa lebih mewah gitu ya, dibanding misalnya warnanya putih sekali gitu, apalagi putih agak kebiru-biruan, itu saya nggak suka banget gitu. Oke, di belakang tidak ada lagi ya selain yang tadi saya sebutkan. Ini headersnya proper, tengah pun proper, walaupun ya bentuknya tidak sebagus yang samping ya. Jadi yang tengah ya walaupun proper, dia agak ya kotak ya bentuknya, nggak seperti yang sampingnya. Nah, penumpang tengah pun Volvo tidak kompromi dengan keselamatannya, sudah dapat seatbelt 3 titik. Oke, ya ada sebelah sini. Dan kalau di Volvo, varian Volvo yang lebih besar seperti XC60 atau XC90 misalnya paling besar, di sini ada booster seat. Jadi misalnya Anda punya anak balita, pengen lebih safety lagi karena seatbeltnya jadi cocok pas gitu ya. Kalau kecil kan, anak kecil biasanya seatbeltnya jadi di muka gitu kan. Nah, kalau di XC60 kalau salah dan XC90 dia bisa naik gitu ya. Jadi si anak bisa kedepannya bisa lebih kelihatan gitu ya dari kedepannya, dan secara safety juga bakal lebih safe gitu dibanding kalau misalnya tidak pakai booster seat sama sekali gitu. Oke, cukup bagian baris kedua dari Volvo XC40 ini. Kita lanjut ke baris bagian belakang atau tempat penyimpanan barang di belakang, bagasinya ya. Oke. Oke, untuk membuka bagasi Volvo XC40 ini, Anda tidak usah biasa ya, masukin sini, tek langsung pencet. Nah, tidak usah. Anda cukup kantongi saja si kuncinya tadi, dan tinggal tekan ke sini saja. Nah, langsung ngebuka ya. Nah, sudah elektrik jadi ya. Keren. Oke. Nah, untuk pengoperasian pintu elektriknya di sini ada dua ya. Ada untuk menutup saja dan ada untuk menutup dan mengunci mobilnya secara keseluruhan gitu. Oke, setelah terbuka ya bagasinya, ini kalau menurut saya average ya. Bukan yang paling besar, bukan nggak kecil-kecil amat gitu. Nah, dan di bawahnya pun kita lihat ada ban serep temporary menggunakan pelek kaleng, walaupun ini ban serepnya cukup apa ya, cukup walaupun pelek kaleng tapi gede gitu. Saya baru lihat ya gitu. Oke, di sini juga ada disediakan semacam net ya, jaring untuk kargo mungkin, atau Anda punya anjing ya, anjing yang cukup besar dan mau dimasukin di sini, bisa. Di situ di depan itu ada anchor point buat jaringnya itu ya. Jadi misalnya Anda mau ke vet gitu ya, bawa anjing yang gede, golden retriever misalnya, masukin sini, biar anjingnya ke depan dia ada ininya, ada jaringnya. Keren Volvo. Di sini ada juga ini ya, payung Volvo mungkin. Dan di sebelah sana ada first aid kit. Nah, kalau yang di varian yang dulu kalau nggak salah, untuk ininya, nah untuk dividernya atau untuk lantainya ini bisa dilipat. Jadi bisa dilipat, dikeataskan untuk kita menyimpan seperti apa ya, kresek atau barang belanjaan gitu ya. Nah, kalau yang di sini tidak ada gitu. Entah itu fiturnya discontinue atau apa, saya juga bingung ya. Oke, di sebelah sini ada 12 volt. Mungkin untuk seperti kulkas mini atau yang lainnya lah, atau mungkin aksesoris seperti dongkrak elektrik atau tire inflator gitu, seperti ya kompresor kecil ya untuk tambal ban. Di sini juga ada lampu ya, dua lampu. Dan di sini seperti ada sama anchor point juga, mungkin untuk mensecure barang yang cukup berat ya, jadi bisa kesinikan gitu. Di tali ke samping itu ada 4 ya. Dan kalau Anda misalnya, mungkin ini fitur yang di luar negeri ya, ski misalnya, kalau di sini ada untuk membuka dari baris tengahnya. Nah,
set gitu ya, nanti ke depan ada gitu. Ini karena ditutup, jadi tidak bisa terbuka gitu si itunya, karena si armrestnya ditutup nih, jadi dia tetap saja nggak bisa tembus gitu. Jadi armrestnya harus dibuka, baru si itunya bisa, misalnya, atau kalau nggak apa ya, ski atau apa yang panjang gitu ya, yang buat bisa dimasukin ke mobil tanpa harus melipat kursi. Nah, kursinya sendiri ini bisa di split ya, 40-60 gitu ya, jadi nggak pas di tengah-tengah gitu seperti ya kebanyakan mobil. Dan di situ ada tether untuk baby seat. Oke, kita tutup lagi saja. Interior dan eksterior mobil ini banyak fitur yang membuat penggunanya merasa mudah gitu ya. Fitur-fitur seperti tadi, tempat penyimpanan untuk kresek yang kecil-kecil ya, tempat penyimpanan kartu, booster seat di belakang gitu ya, tempat untuk isofix, jok isofixnya sangat jelas gitu ya, terpang-pang gitu. Dan di belakang juga ada power lift gate gitu ya, yang tinggal kita tendang saja udah dia naik sendiri gitu ya. Itu salah satu nilai plus dari Volvo XC40 ini. Nah, penasaran dengan rasa berkendara dari Volvo XC40 Recharge ini? Simak terus videonya. Halo, selamat datang di interior dari Volvo XC40 ini. Nah, seperti biasa, di segmen ini saya akan membahas tentang driving impression dari Volvo XC40 Recharge. Nah, karena ini mobil hybrid, pertama kali saya naik ya, saya pencet tombol biasa start top, lah, nggak ada getaran sama sekali. Oh iya, lupa mobil ini hybrid. Jadi ketika mobil ini dinyalakan, by default dia ada di mode hybrid. Nah, jadi dia mestinya tidak akan menyala dulu kalau misalnya belum ada demand untuk menyala. Jadi dia akan dari motor listrik dulu yang menyala seperti biasa. Nah, baru ketika Anda butuh akselerasi atau misalnya baterai Anda sudah sedikit, baru dia menyala. Nah, ketika dia sudah berjalan seperti sekarang ya, sekarang currently lagi di mode berkendara sporty atau sport ya. Nah, tapi by default dia ada di ini di hybrid. Oke, kita bahas dulu dari hybridnya dulu. Nah, dari hybrid ini untuk di dalam kota itu sangat cocok sekali. Perpindahan dari motor listrik ke tenaga mesin konvensionalnya halus. Nah, itu saat berjalan, tapi ketika diam misalnya sedang macet, itu agak sedikit kerasa getaran sedikit saja, biasanya getaran starter gitu ya. Nah, tapi setelahnya tidak ada getaran sama sekali, tidak terasa getaran sama sekali. Nah, ketika kita akselerasi, hanya di motor listrik saja itu sudah cukup kuat akselerasinya untuk di dalam kota ya. Untuk di tol pun untuk akselerasinya cukup enak, padahal itu hanya di mode hybrid. Nah, ada lagi mode yang lainnya, mode pure. Mode pure itu adalah mode full electric, di mana mobil ini akan terus menggunakan tenaga dari baterai listrik ke motor listrik gitu. Nah, dalam mode elektrik ini bisa jalan kalau jika baterainya terisi penuh misalnya, atau ada sekian persen, dia bisa mode full electric. Nah, tapi kalaupun Anda misalnya butuh akselerasi yang lebih, mesin akan tetap menyala di mode elektrik tersebut. Nanti setelah Anda cruising lagi misalnya, mesinnya akan mati lagi, kembali lagi ke mode elektrik. Anda individual bisa kita ubah sendiri-sendiri modenya seperti apa gitu ya, mode berkendaranya. Dan ada mode kita lihat lagi ya, off-road. Oke, ini
mobil hanya front wheel drive sebenarnya, tapi ada mode off-roadnya. Mungkin untuk apa ya, di traction controlnya mungkin akan disesuaikan kembali gitu ya ketika ada off-road gitu. Nah, untuk dalam kota ya, untuk di jalan tol sendiri ada fitur yang canggih, cukup canggih, seperti Pilot Assist. Nah, Volvo menamakannya Pilot Assist untuk fitur semi autonomousnya. Jadi kita misalnya tinggal diam saja di sini, pencet tombol cruise controlnya. Yang adaptif, baru adaptif ya. Kalau kita geser ke sebelah kanan, itu udah Pilot Assist. Otomatis ya, dia akan menyetir sendiri. Kita bisa tambah kecepatan bisa ya, tapi karena mobil di depan melambat, dia akan melambat. Dan setir akan mengikuti jalur yang tersedia di jalan tol ini. Tapi tetap tangan kita harus tetap ada di steering wheel. Jika tidak nanti mobilnya itu play steering dikit aja. Nah, play steering. Nah, dia akan mendetek bahwa kita masih ada di belakang. Oh ini, ada mobil tiba-tiba menyalip. Saya masih takut sih jujur. Tapi tadi mobil sudah memprediksi dengan baik ya. Dia langsung sigap ngerem. Pasen tanpa ini langsung memotong, apalagi jaraknya hanya sedikit, itu berbahaya sekali. Tolong jangan ditiru seperti itu, tidak sopan. Yang kedua berbahaya juga gitu. Jadi pakai lampu sen gitu. Misalnya kalau misalnya mobil belakangnya mengizinkan, misalnya silahkan masuk gitu. Kalau enggak ya kita mau bagaimana lagi, kita harus tetap di jalur itu sampai mobil belakang mengizinkan atau sampai kosong seperti itu. Ya santunlah udah berkendara gitu, apa susahnya sih sebenarnya. Gak akan ini juga, gak akan beda sampai berjam-jam kok. Ada nyetir ngebut-ngebut sama nyetir santai, gak beda juga. Apalagi dalam kota gini, di tol ya, di Jagorawi yang trafiknya selalu padat. Oke, lanjut lagi ke mobilnya. Tadi saya bahasin driving ya, dari posisi pengendara gitu ya. Saya tambahkan lagi di sini, mobil ini sudah dilengkapi juga lumbar support ya. Jadi punggung Anda bisa bisa lebih nyaman dibanding misalnya hanya rata saja gitu lumbar supportnya. Belum lagi nanti tadi di bawah ini ada penyangga paha, cukup useful juga buat Anda yang posturnya lebih tinggi mungkin ya. Nah, kita set misalnya, dia akan gas sendiri. Kita set ini saja, speednya saja berapa, dia akan menyesuaikan gitu dengan mobil yang di depan. Mobil di depan ngerem, nah mobil ini juga akan mengerem. Wah, lumayan kuat nih ngeremnya, karena ya yang di depan pun ngeremnya juga cukup kuat gitu ya. Kalap mungkin. Di mobil sebelah dia maju, dia pindah jalur tanpa sen lagi. Kenapa? Gak tau kenapa, malah sekali orang itu. Dia mobil ini langsung menyesuaikan lagi dengan jarak aman yang ada di mobil depan gitu. Ya, driving impression sangat positif. Untuk steering juga ya, kalau steering ya, karena ini bukan mobil sport, jadi ya feedbacknya nggak begitu oke lah ya. Seperti rack steering elektrik kebanyakan mobil sih kalau untuk steering, walaupun dia udah ada Pilot Assist-nya, itu yang keren sekali gitu ya. Lanjut ke impresi di dalam kabinnya saat menyetir. Tapi Anda akan dihibur oleh sistem Harman Kardon, sistem audio dari Harman Kardon yang tuningannya itu enak sekali, jujur saja ya, enak sekali ya. Ini yang versi Harman Kardon saja sudah enak. Saya penasaran dengan versi Bowers Wilkins yang ada di XC90 dan XC60 gitu. Saya kira akan sangat lebih bagus lagi gitu ya untuk yang versi Bowers and Wilkins-nya. Dari usability, dari visibility ya. Visibility ya tadi balik lagi ke impresi pertama saya saat masuk ke kabin ini, dia lumayan tinggi lah. Dashboardnya tinggi, jadi Anda akan seperti sedikit terbenam lah, at least untuk postur saya gitu. Tapi untuk visibility excellent sih, ini karena rearview mirrornya juga
lumayan besar, samping juga bagus, kanan bagus gitu ya. Dan ada fitur yang kemarin ada di Kia Carnival, seperti kalau misalnya kita mundur, dia rear view mirror samping kiri otomatis turun sendiri seperti itu. Fitur safety, namanya Volvo pasti sangat safe gitu ya, mereka yang menciptakan seatbelt ini gitu. Mereka pasti akan memprioritaskan safety gitu. Ada banyak. Terus reverse traffic alert itu sebenarnya sudah banyak ya di mobil sekarang. Nah, tapi di sini ada yang spesial, namanya Bliss. Nah, Bliss ini lebih ke apa ya? Lebih ke blind spot monitoring system, tapi yang lebih advance gitu. Dan cornering lights dan lain-lain ada sih sebenarnya. Collision avoidance juga itu ada di sini, bisa dinyalakan, bisa dimatikan ya. Dan ada reduce guard. Jadi misalnya kalau Anda terlalu merasa terdistract gitu ya dengan segala fitur teknologi safety ini, Anda bisa menyalakan mode reduce guard ini. Tapi saya jujur sebagai orang yang senang menyetir gitu ya, tanpa intervensi dari teknologi misalnya, saya masih tetap oke dengan sistem yang ada di Volvo ini. Kenapa? Karena dia tidak terlalu overbearing, dia tidak terlalu tidak terlalu cerewet lah kalau misalnya manusia itu. Dan kalau misalnya memberitahu pun dengan suara-suara yang enak gitu. Jadi sound design di mobil ini enak banget gitu. Jadi bukan seperti kalau orang ya ngasih taunya bukan seperti yang awas bukan gitu, tapi sorry, hati-hati tuh samping ada mobil. Nah, yang seperti itu yang ramah gitu kalau orang gitu. Keren. Dia cenderung firm ya, tapi bukan keras, tapi firm yang solid gitu, yang kalau kena lubang itu tapi gak sampai mantul-mantul gitu. Nah, firm yang seperti itu, jadi ke body roll pun tidak terlalu berasa. Ketika mobil berakselerasi pun dia tidak squat ya, dan ketika ngerem dia tidak nunduk-nunduk gitu. Nah, itu enak sih. Jadi mungkin penumpang akan lebih mengapresiasi gitu settingan suspensi yang seperti ini. Apalagi kan kebanyakan di jalan sekarang kondisinya sudah sangat bagus ya untuk di Indonesia. At least di Pulau Jawa dan di daerah Jabodetabek. Nah, yang sedikit saya keluhkan ada di pedal rem. Nah, pedal rem ini agak sedikit keras, gak tahu kenapa, agak sedikit keras untuk mobil Volvo ini. Tapi, walaupun saya mengeluh, tapi saya ngasih catatan juga. Tapi walaupun keras, dia cukup terukur. Jadi misalnya ada mobil di depan nih, tiba-tiba ngerem. Oke, saya kasih brake kasih di jak remnya sekian. Saya udah tahu mobil ini bakal stop, bakal berhenti tepat waktu, dan jaraknya pun akan pas gitu. Jadi bisa tertakar lah gitu untuk rem. Oke, saya mau bicara dikit tentang peredaman kabin dari Volvo XC40 Recharge ini. Nah, peredaman kabin di mobil ini cukup baik ke yang sangat baik. Jadi ada di tengah-tengah antara cukup baik dan sangat baik gitu ya, si skalanya itu. Ya, jadi untuk mobil-mobil misalnya yang ada motor, apalagi yang ada knalpot racingnya misalnya, pakai knalpot racingnya, dia cukup terdengar. Nah, tapi kalau misalnya hanya motor biasa dan lewat aja gitu, nggak terdengar sama sekali, kecuali ya ada keributan klakson-klaksonan misalnya baru kedengaran gitu. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur auto headlamp, tapi tidak hanya auto headlamp saja, ada fitur auto high beam-nya. Jadi in teori kita setiap nyalain mobil udah aja di setel di auto high beam. Nanti setiap ada kendaraan dari depan, mobilnya akan menyesuaikan untuk tidak menyorotkan lampunya ke mobil yang datang dari arah berseberangan. Nah, saya juga belum coba fitur ini karena ya saya pengetesannya ini siang hari, jadi belum sempat nyoba. Oh iya, saya mau ngasih tahu juga. Nah, saya bisa bawa mobil ini
karena ada acara Day with Volvo XC90 Volvo XC40 yang diselenggarakan oleh Volvo Cars Indonesia. Nah, Volvo Cars Indonesia balik lagi sekarang ada di dekat Bundaran HI, tepatnya di Jalan Haji Agus Salim. Jadi buat yang penasaran dengan Volvo modern sekarang, tank modern Swedia gitu, bisa datang ke dealernya juga gitu. Oke, thank you juga buat Mbak Ratih yang tadi udah memfasilitasi saya sih sebagai reviewer juga, untuk bisa membebaskan saya untuk ngapain aja dong mobil ini gitu. Jarang sekali, apalagi buat saya, buat kami ya dari Wellhub, untuk bisa dapat kesempatan kayak gini gitu, untuk dapat tes mobil sepuasnya gitu, mau dibawa kemana sedaerah sekitaran Jakarta gitu ya, masih boleh. Jadi thank you sekali Volvo Cars Indonesia, thank you sekali Bu Ratih. Mungkin bisa ketemu lagi ya, saya harap bisa ketemu lagi di masa yang akan datang gitu ya.